informasi rahasia yang tentu tidak boleh dipublish keluar ya, hanya boleh diketahui oleh internal. Nah, jadi dulu saya pernah ketemu ada HR ya, human resource ya. Kebetulan mungkin dia mau rekrut orang ya. Terus yang diposting di LinkedIn, dibutuhkan seorang database engineer yang bisa mengoperasikan MariaDB versi 5 titik sekian. Itu kan ngebocorin informasi. Jadi kita nggak boleh menginformasikan rahasia dapurnya kita gitu loh. Kalau memang ada kebutuhan untuk merekrut database engineer, ya udah, dibutuhkan seorang database engineer yang bisa mengelola dan membangun database, ya udah, cukup sampai di situ. Kalau pertanyaan teknis itu bisa kita lakukan di wawancara. Jadi sebisa mungkin informasi yang melekat di dalam sistem ini jangan sampai keluar gitu. Desain arsitekturnya, aplikasi yang digunakan, servisnya dan lain sebagainya. Ntar saya coba kita coba sesi demo bagaimana seorang attacker melakukan scanning ke sistem. Dia bisa tahu ada aplikasi di sana, kemudian dia melakukan yang namanya vulnerability scanning, melakukan pencarian kerentanan. Makanya di dalam hacking itu sebenarnya, hacking itu intinya saya ngumpulin informasi sebanyak mungkin. Jadi semakin banyak informasi yang didapatkan oleh attacker, oleh aktor, maka semakin jelas juga arah serangan yang selanjutnya nanti akan dilakukan. Oh, kayaknya saya mau nge-brute force. Oh, ini kayaknya saya SQL injection. Dari mana? Dari informasi yang didapatkan. Jadi kalau dari sudut pandang attacker itu ada kita kenal dengan istilah information gathering. Information gathering. Jadi information gathering ini bisa dilakukan dari dua arah. Bisa dilakukan secara direct atau non direct. Jadi kalau direct artinya seorang attacker melakukan scanning secara langsung ke dalam target. Artinya apa? Artinya attacker terhubung dengan aset yang kita miliki. Apakah itu mungkin dia terhubung secara internal atau dia terhubung secara eksternal. Kalau terhubung secara internal artinya aset itu bisa diakses dari internet. Dia coba melakukan scanning secara langsung, berarti itu kita sebut dengan direct. Ini direct bisa terjadi di internal atau eksternal. Makanya kita perlu mengamankan sistem agar bisa terlindungi dari adanya upaya scanning, baik itu dari dalam maupun dari luar. Kemudian ada yang non-direct. Jadi kalau yang non-direct ini artinya proses information gathering, proses pengumpulan informasi yang dilakukan oleh attacker itu dilakukan secara tidak langsung. Artinya apa? Artinya dia melalui perantara. Bisa melalui komputer proxy. Ya. Jadi yang non-direct ini dia jauh lebih secure, dia jauh lebih aman. Jauh lebih aman dan bisa terhindar dari deteksi dari security dari target. Kenapa? Karena dilakukan secara tidak langsung. Makanya kadang sistem kita kok ini ada aktivitas scanning dari India, dari Cina. Tunggu dulu. Bisa jadi mungkin pelakunya orang Indonesia yang terhubung melalui komputer proxy kan, dan melakukan scanning ke sistem. Atau bisa jadi mungkin targetnya apa? Attackernya memang orang dari luar gitu. Artinya sebagai seorang security engineer kita perlu mempertimbangkan agar bagaimana sistem kita tidak di scanning, sehingga dengan begitu informasi aset-aset kita bisa terlindungi. Nah, jadi mengidentifikasi aset-aset di sini tujuannya adalah untuk mengetahui mana aset-aset yang kritikal, yang medium dan yang low yang selanjutnya perlu kita lindungi. Jadi tidak semua aset itu harus kita pasangkan EDR, XDR,
web application, enggak semua. Kalau mau dipukul rata semua itu bisa dipastikan itu akan banyak biaya yang selanjutnya harus dikeluarkan oleh organisasi. Makanya tahapan awal kita ngumpulin dulu tuh aset-aset, kemudian selanjutnya kita klasifikasi. Mana yang masuk ke dalam kategori critical, mana yang masuk dalam kategori high, medium, dan low. Jadi kita bisa implementasi security sesuai dengan tingkat sensitivitasnya, ya. Kita bisa implementasi security sesuai dengan tingkat krusialnya. Nah, jadi secara garis besar artinya aset itu bisa kita klasifikasi menjadi 3 ya. People, process and technology. Nah, itu aset-aset ada artinya apa? Artinya ada aset fisik. Itu bisa berupa sebuah server, bisa perangkat jaringan, network, switch. Kita punya server, dedicated server, virtual machine yang menjalankan virtual machine di dalamnya mungkin, atau kontainer atau apapun itu ya, fisiknya ya. Bisa laptop, bisa PC, bisa USB, hard disk eksternal. Jadi security ini berlaku, bahkan USB yang kecil-kecil itu harus ada implementasi security-nya. Bahkan yang barang-barang kecil sekalipun itu flash disk itu harus ada penerapan security-nya. Kemudian ada informasi. Informasi ini apa? Informasi ini aset yang data ya. Jadi informasi ini umumnya adalah aset berupa data, yang mana data ini mungkin dia bersifat sensitif, data publik. Kalau data customer kan berarti udah masuk ke dalam data sensitif ya di sini. Konfigurasi, source code aplikasi itu aset semua itu. Jadi kita harus punya mekanisme untuk melindungi aset-aset informasi, data, source code aplikasi, terus kemudian konfigurasi yang ada di sistem. Jadi hacker dengan modal melihat isi source code dia udah bisa kemana-mana. Makanya kita hati-hati tuh. Servernya udah di server production udah di secure nih. Ternyata yang server stagingnya nggak secure. Ternyata hackernya masuk di server staging. Kan source code-nya sama. Yang ada di staging sama yang ada di production. Cuman bedanya yang staging kan biasa untuk percobaan ya. Sebelum naik ke production diuji dulu di staging. Ternyata yang staging ini dianggap hal yang sepele karena ini cuman staging kok, cuman buat uji coba simulasi ya, nggak terlalu penting ini, nggak ada data juga kan, tapi ada source code Pak. Jadi dengan melihat source code artinya attacker jadi tahu proses bisnis yang ada di dalam organisasi, dia bisa dapat celah dari sana. Nah, itu. Attacker itu hacker. Attacker itu aktor. Jadi kalau saya ngomong aktor, attacker, hacker, itu sama aja tuh. Itu cuma masalah istilah aja. Jadi nggak masalah ketukar-tukar ya, nggak masalah. Atau biasa kita kalau lebih generalnya bilang aktor, lebih generalnya aktor. Jadi aktor itu bisa insider, bisa hacker, bisa. Nah, kemudian tentu kita perlu mengidentifikasi juga aset manusia. Jadi aset itu bukan hanya benda mati, bukan hanya hardware, software, bahkan manusia itu adalah aset. Jadi semua yang menghasilkan income, yang menghasilkan keuntungan untuk bisnis itu adalah aset. Yang tentu aset-aset ini perlu kita jaga. Aset-aset ini perlu kita kelola, kita manage. Jadi siapa saja aset manusia di sini? Aset manusia di sini ada sistem administrator, ada programmer, ada user, ada vendor, ya. Jadi beda pendekatan kita mengamankan perangkat fisik, non fisik sama manusia ya.
Jadi karena manusia ini agak susah diatur dia, kita secure-nya melalui regulasi, aturan, kebijakan. Nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C. Itu pun ada aturan masih bisa ditembus gitu kan. Sehingga tentu perlu ada mekanisme terkait bagaimana memanage manusia yang tentu ya tadi yang sering melanggar aturan. Kemudian ada perangkat lunak, ini aplikasi operating system. Ya, jadi kalau source code masuk ke dalam informasi ya, source code itu masuk ke dalam kategori informasi, sedangkan service aplikasi pendukung itu masuk ke dalam perangkat lunak, aplikasi, database, OS. Jadi bukan hanya datanya saja yang perlu kita securekan, tapi termasuk juga perangkat lunaknya. Kalau database kita terapkan privilege eskalasi. List privilege, maaf, privilege eskalasi beda lagi dia. Jadi kalau list privilege itu artinya membatasi hak akses ke dalam suatu database. Ini database engineer dikasih hak akses full. Biasa apa kalau di database grant full access. Kita grant full privilege ya, itu jangan. DB admin, itu sekalipun dia admin, dia terbatas. Artinya mungkin dia hanya butuh query insert sudah. Menghindari kasus yang disebutkan Bapak kemarin. Sakit hati, kecewa, kebetulan punya akses database, di delete, selesai. Jadi kita bisa mengkonfigurasi agar hanya ada kemampuan untuk insert saja. Atau bahkan ada yang lebih strict lagi, insert doang, nggak bisa edit. Udah terlanjur masuk, kalau salah apa? Insert baru lagi. Itu. Jadi kita bisa melihatlah sesuai dengan kebutuhan, dan dari situ kita bisa batasi pergerakan dari engineer gitu. Nah, kemudian tentu kita perlu melakukan pengamanan juga dari sisi proses. Seperti apa SOP-nya, SOP terkait dengan proses instalasi sistem, melakukan backup. SOP terkait dengan melakukan restore, itu harus ada SOP-nya semua. Supaya apa? Supaya proses pelaksanaan teknis itu dilakukan secara terstruktur. Tidak ada mungkin kalau tanpa SOP tetap saja bisa dilakukan, tapi mungkin ada bagian-bagian tertentu yang terlewat, miss. Makanya SOP ini wajib hukumnya. Supaya apa? Supaya proses pelaksanaan kegiatan backup itu dilakukan secara menyeluruh gitu. Nggak ada bagian-bagian yang hilang. Backup bukan hanya permasalahan menyalin data, tapi kita rename dulu datanya. Misalkan ini backup tanggal berapa, tahun berapa, bulan berapa. Kemudian apakah backupnya udah menerapkan enkripsi? Terus kemudian apakah backupnya udah diuji? Nah, ini ada kejadian ini backup. Ternyata pada saat di restore datanya korup. Backupnya udah banyak, tapi ternyata nggak pernah diuji. Pada saat di restore ternyata gagal. Karena backup pada saat restore database itu kan semua backupnya harus berhasil ya. Bisa jadi kita punya backup 10 tahun. Anggaplah kita punya backup 1 tahun terakhir ini. Berarti kan 12 bulan, betul nggak? Ternyata setelah saya restore bulan 1, 2, 3, 4 oke. Ternyata di bulan ke-5 sama 6 korup. Nggak akan berhasil. Betul tidak? Berarti apa? Kena juga ke backup yang lain 7, 8, 9, 10. Apalagi backupnya ini memang saling ketergantungan dia itu. Jadi pada saat kita lakukan backup, kita uji dia, kita restore, berhasil nggak ini barang? Oh berhasil, berarti aman. Aman. Makanya orang yang di bagian di CRC itu, yang di RP, itu kerjaannya masalah disaster ini harus ada backup. Tapi kalau nggak pernah diuji, bisa jadi suatu saat nanti mau di-restore karena nggak pernah diuji sebelumnya hash-nya, keberhasilannya. Ternyata pas di-restore korup. Artinya apa? Sia-sia proses backup yang dilakukan selama 1 tahun. Jadi ada agenda di mana
kita bisa melakukan uji terhadap data backup di setiap bulannya. Atau kalau mau lebih strict lagi di setiap minggunya. Uji itu backupnya. Nah, jadi langkah mengidentifikasi aset tentu kita mulai dari mendaftar semua aset yang berharga, semua aset penting. Jadi ya karena kita mindsetnya di sini adalah zero trust ya, artinya semua aset itu harus kita anggap berharga. Semua aset itu kita berlakukan setara. Nggak ada aset yang tidak kita daftar semua aset, ada hardware, server, ada storage, ada network, ada switch, router, ya, ada data. Kemudian selanjutnya kita tentukan kepemilikan daripada aset tersebut. Kepada siapa aset itu dipercayakan untuk dikelola oleh organisasi. Oh, misalkan ada database engineer, oh ada DevOps engineer selaku penanggung jawab daripada aset yang ada. Nah, ini kan misalkan data sebagai aset, Pak. Ya, betul. Itu kan kalau di divisi informasi teknologi dimanapun itu kan biasanya mereka bukan pemilik data ya. Bukan. Mereka yang mengelola data. Betul. Secara digitalnya. Betul. Berarti owner asetnya sebenarnya. Owner asetnya. Prosesnya. Iya. Cuman di sini yang tanggung jawab terhadap pelaksanaan keamanannya di IT. Nah, kalau ini Pak, jadi kalau ada di server, ya betul, keamanan itu kan sepenuhnya akan ditanggung jawabnya IT Pak ya. Ya betul. Tapi pada saat data, karena data itu kan tidak hanya ada di server ya Pak Sul ya. Ya betul. Ada yang di laptop, ada yang di PC mungkin ya, termasuk di hard disk atau flash disk. Ya. Nah itu tanggung jawabnya dari siapa Pak? Kalau yang di situ Pak? Itu kan sudah di luar IT kan ya betul, bisa menyelamatkan memberikan antivirus yang ya betul, standar korporat, tapi kan sepenuhnya ke usernya yang dipercayakan, ke usernya yang dipercayakan. Jadi tidak semua hal bisa dijangkau oleh IT Pak. Karena mungkin pengelolaannya ada sama orang lain, kecuali memang pengelolaannya sama orang IT. Tapi kalau pengelolaannya mungkin sama staff, misalkan dia bagian sales atau marketing, ya penanggung-jawaban ada sama dia. Soalnya data kan pasti dia pegang, data customer pasti dia pegang. Iya. Data penjualan pun dia pasti juga akan ada di laptopnya. Ada di laptopnya. Makanya kita sebagai IT ya pendekatannya hanya melalui aturan bahwa data harus di backup ya di sini. Kemudian karena kita tidak mungkin mengintervensi secara langsung gitu. Jadi ya ini nanti masuknya ke mensecurekan aset manusia nanti jatuhnya dia. Jadi aset digitalnya, kalau perangkatnya tanggung jawab IT. Tapi kalau data yang ada di dalam itu owner, si pemilik, si orang yang dieskalasikan aset tadi. Kalau ada data hilang, bisa gini, hard disk laptop rusak. Laptop rusak, ya. Data nggak bisa keambil. Data nggak bisa keambil. Ke orang yang punya laptop, yang dipercayakan laptop itu, berarti dia lalai. Artinya dia punya backup sendiri lagi gitu maksudnya. Iya, dia harus punya backup sendiri lagi. Dan backupnya dia nggak bisa backup sembarang. Iya, di laptop ini rusak, nggak bisa dikembali nih datanya kan, karena laptop yang Windows 11 itu kan seringkali BitLocker-nya auto. Oh, BitLocker. Nyala ya Pak. Okay. Pada saat kita mau ngambil, kita jadikan slave gitu ya. Ya betul. Kan nggak bisa itu. Nggak bisa. Harus di decrypt. Nah, decryptnya kan kita seringkali nggak punya. Kan? Betul. Atau bad sector. Betul. Nah, bad sector juga data kan nggak bisa dikembalikan, harus ada tools khusus ya untuk itu. Jadi begini Pak. Artinya kita mengidentifikasi aset itu sebenarnya termasuk aset-aset aplikasi, termasuk license, termasuk misalkan BitLocker itu kan ada key-nya ya, mohon maaf, ada key-nya itu kita simpan juga sebenarnya. Jadi aset yang saya maksud di sini ke semua, baik itu perangkat keras, perangkat lunak, termasuk dengan license aplikasi, license BitLocker. Jaga-jaga kalau ternyata ada masalah seperti tadi,
tanggung jawab tetap sama orang yang dipercayakan aset tadi, tapi kita sebagai seorang IT hanya berusaha maksimal saja. Kecuali kalau memang kondisinya seperti itu kan masih bisa kita selamatkan misalkan. Yang susah kalau orangnya delete data, itu yang susah. Berarti memang dia tanggung jawab. Kalau ada kerusakan hardware, oke lah ke IT. Dan kalau bisa kita selamatkan, ya alhamdulillah. Kita punya akses aset, kita punya misalkan license untuk recovery-nya, ada BitLocker-nya, ada. Makanya kadang ini jangan sampai terlewat ini. Pada saat kita mendata aset, sebisa mungkin license sistem operasinya, license BitLocker-nya, atau apapun license itu yang memang bisa kita gunakan untuk melakukan recovery atau apapun itu dalam rangka ya menyelamatkan aset yang ada di dalam suatu perangkat gitu. Yang susah diselamatkan itu kalau memang usernya yang berbuat gitu, yang dia sengaja ngehapus dan kita nggak ada backup. Nah itu yang biasanya kalau disimpan di C itu kalau korup jadi data hilang juga, makanya simpan di D gitu tak? Itu yang biasanya BitLocker itu maksudnya. Enggak. Kalau BitLocker itu di Windows itu kadang itu auto aktif. Jadi saat install, kalau yang install pihak ketiga itu kan kadang nggak di emailnya itu nggak disimpan kan, email untuk mendaftarkan. Nah itu harddisk itu bisa kekunci sendiri mbak. Itu bukan virus, bukan malware, bukan. Itu sistem pengamanannya Windows. Tapi seringkali kita tapi itu bisa dibuka nanti enggak? Kalau kita punya kuncinya, misalnya emailnya dipakai untuk mendaftarkan, waktu untuk install awal itu apa, kita seringkali nggak tahu. Nah itu repotnya pada bentuk kunci itu ya sudah lah, sama IT juga nggak bisa bantu. Makanya berarti kan, di tempat belinya itu yang waktu ya, beli laptop itu. makanya kan yang sekarang kan kita mintanya nggak mau ada setup ini, nggak mau ada setup BitLocker, yang baru di defaultnya off ya. Tapi kan bisa ngaktifin dewi user. Ya kadang user itu mengaktifkan sendiri. Wah. Tapi nggak mencatatkan Ya. buktinya, nggak koordinasi sama teman-teman kita ya nggak pasrah mbak. Atau kalau memang gitu kita aktifkan mas, tapi yang nyekel Ininya kuncinya. Kalau aku mending nggak usah diaktifkan. Repot di belakang soalnya biasanya. karena kadang ada kondisi juga terus seperti BitLocker itu harus diaktifkan karena data yang ada di perangkat ini memang sensitif sekali dia. Jadi kan ada namanya physical attack ya, dalam security kan ada physical attack. Jadi hacking itu nggak harus melalui jaringan. Bisa jadi perangkatnya dicuri, Diambil datanya. dicabut harddisknya, terus dijadikan slave ya, dipasang lagi di komputer lain dengan harapan dia bisa baca datanya. Kalau nggak di setup BitLocker itu bisa dipastikan dia akan langsung kebuka isinya. Jadi memang BitLocker dibutuhkan kalau memang data ini ya nggak boleh jatuh ke sembarang orang gitu. Jadi makanya kita boleh kita terapkan BitLocker dengan catatan kita lihat dulu klasifikasi datanya. Kalau memang datanya butuh untuk di-encrypt, ya harus di-encrypt. Jadi misalkan kalau suatu saat laptop itu hilang atau laptop itu mungkin rusak, ya paling tidak datanya tidak akan bisa diambil juga karena kekunci gitu. Nah cuman tadi BitLocker ini, BitLocker kalau license-nya hilang, code-nya hilang, dia jadi kayak ransom jadinya. Iya. Nggak bisa dibalik. Nggak bisa dibalikin. Adapun bisa dilihat dia udah kayak encrypt semua. Iya, nggak bisa diapa-apakan. Nggak bisa diapa-apakan. kalau kalian ada kan dampaknya. Ada beberapa yang hilang kan. Itu hilang bukan karena hilang datanya dihapus ya, hilang karena kita nggak punya backup. Iya, bisa encrypt. Iya. Cuman ya cukup di Jadi kalau di organisasi kan ada kita kenal dengan istilah BYOD ya. Ini memang agak susah ini. BYOD ini artinya bring your own devices ya. Own devices.
Jadi bring your own devices ini perangkat-perangkat yang bukan perusahaan punya. Misalkan karyawan bawa handphone dari luar, itu kan agak susah kita secure ya. Iya. Jadi kita optimalkan dulu yang perangkat-perangkat aset punya kantor misalkan. Aset punya laptop, kantor punya server, kantor punya storage. Nah, kalau yang laptop ini kan dipinjamkan ke karyawan ya. Iya. Nah, jadi kita usahakan laptop ini misalkan kalau di sana ada license antivirus, diregister juga misalkan pakai email dan lain sebagainya, harus menggunakan email dari kantor semua. Nah, jadi misalkan laptop ini mau dipinjamin nih kepada karyawan, ID-nya bukan ID-nya dia, tapi ID dari email-email yang mungkin sudah sebelumnya disiapkan oleh kantor. Begitupun tujuannya apa? Tujuannya supaya license-nya itu license yang nantinya bisa diakses oleh kantor gitu. Kalau didaftarkan emailnya dia, pasti license-nya masuk ke emailnya dia gitu. Tapi selama ini kantor ya Mas Bagus. Kalau install laptop kan langsung Bahkan selama perbarui misalnya apa Visio pun kan juga minta Oh, dari itu iya. Maksudnya email untuk install Awal. laptop. Jadi kalau yang dia bawa sendiri, kita ada perlakuan sendiri nantinya. Oh. Versi laptop. Nggak pernah daftarin.